Kau egois. Dua kata itu menggantung di udara, dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Mereka tidak berteriak, mereka berbisik dan bisikan itu lebih mematikan. Kata-kata itu menyelinap masuk ke dalam relung pikiranmu, mencari celah, mencari keraguan. Dan mereka menemukannya. Selalu ada keraguan di sana, bukan? Tiba-tiba duniamu yang tadinya luas terasa menyusut. Dinding-dinding di sekitarmu seolah merapat, dihiasi oleh potret-potret kesalahan yang tak pernah kau lakukan. Kau mulai memutar ulang setiap percakapan, setiap tindakan. Apakah aku benar-benar egois? Apakah aku meminta terlalu banyak? Pertanyaan itu menjadi racun yang kau minum setiap hari. Kau merasa bersalah karena memiliki kebutuhan. Kau merasa malu karena memiliki keinginan. Dirimu yang asli perlahan-lahan terkikis digantikan oleh cangkang kosong yang hanya hidup untuk menyenangkan orang lain. Berhenti, tarik napas. Apa yang kau rasakan sekarang, kebingungan dan rasa bersalah ini, itu bukanlah dirimu. Itu adalah sebuah ilusi, sebuah sihir panggung yang dirancang dengan ahli. Ini bukan tentang kesalahanmu. Ini adalah tentang taktik psikologis yang gelap dan kuno yang disebut proyeksi narsistik. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan. Ketika seorang narsisis memiliki sifat atau perasaan yang tidak dapat mereka terima dalam diri mereka seperti keegoisan, kekejaman, atau rasa malu, mereka tidak menghadapinya, mereka membuangnya ke orang lain. Kau menjadi kanvas kosong bagi lukisan dosa-dosa mereka. Mereka menuduhmu egois karena di dalam lubuk hati mereka tahu merekalah monster keegoisan yang sebenarnya. Mereka menuduhmu tidak setia karena hantu perselingkuhan mereka sendiri menari di sudut mata mereka. Mereka menyebutmu pembohong karena kebenaran adalah negeri asing yang tidak pernah mereka kunjungi. Saat dia menyebutmu egois, itu bukan diagnosis tentang karaktermu. Itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan yang terbungkus dalam sebuah tuduhan. Tujuannya ganda dan mematikan. Pertama, untuk melepaskan diri dari rasa bersalah mereka. Dengan menjadikanmu penjahat, mereka dapat. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah untuk mengendalikanmu. Rasa bersalah adalah rantai yang paling kuat. Jika mereka bisa membuatmu percaya bahwa kau egois, mereka bisa membuatmu melakukan apa saja untuk menebusnya. Kau akan berhenti mengejar mimpimu. Kau akan berhenti bertemu teman-temanmu. Kau akan berhenti memiliki batasan. Semua demi membuktikan bahwa kau tidak egois. Dan saat itulah mereka menang. Mari itu kita lihat contoh nyata. Bayangkan Elara dan Lian. Mereka hidup di sebuah rumah tua dengan jendela-jendela yang selalu tampak menangis saat hujan. Elara adalah seorang seniman. Tangannya selalu berlumuran cat arang dan tanah liat. Di sudut kecil rumah, ia memiliki sebuah studio, dunianya. Itu adalah tempat di mana jiwanya bisa bernapas. Lian di sisi lain tidak menciptakan. Ia mengkonsumsi. Ia membutuhkan perhatian Elara seperti vampir membutuhkan darah. Setiap saat yang Elara habiskan di studionya adalah saat yang dicuri darinya. Suatu hari Elara mendapat kesempatan untuk mengikuti lokakarya seni di kota lain. Hanya 3 hari. Matanya berbinar saat menceritakannya pada Lian. Ini adalah mimpi. Wajah Lian tidak berubah, bibirnya menipis. 3 hari ya katanya, suaranya tenang, tetapi ada badai di baliknya. Bagaimana denganku? Siapa yang akan menemaniku? Elara mencoba menjelaskan, ini hanya 3 hari, Lian. Ini sangat penting untuk karierku. Tapi dia sudah melihat dinding itu naik. Dinding yang dingin dan tak bisa ditembus. Lalu datanglah pisau itu. Kau egois, Elara. Kau hanya memikirkan senimu, kariermu. Kau tidak pernah memikirkan kita. Kau tidak pernah memikirkanku. Lihat permainannya, Elara, yang hanya meminta 3 hari untuk mimpinya, dilabeli egois. Sementara Lian yang menuntut 100% waktu dan energi Elara untuk dirinya sendiri, memposisikan diri sebagai korban. Keegoisan yang sebenarnya adalah milik Lian. Kebutuhannya untuk menjadi pusat alam semesta begitu besar, sehingga setiap percikan kemandirian dari Elara terasa seperti serangan pribadi. Tapi ia tidak bisa mengakuinya. Mengakui itu berarti mengakui bahwa ia rapuh, tidak aman, dan sangat bergantung. Jadi ia mengambil perasaan jelek itu dan melemparkannya pada Elara. Elara yang hatinya baik menangkapnya, ia merasakannya, ia mempercayainya, ia membatalkan lokakaryanya. Rantai rasa bersalah itu mengikatnya sekali lagi. Sekarang kembali padamu, pada gema kata egois di kepalamu. Inilah saatnya untuk ras oblachenia, saatnya untuk menyalakan lampu di teater bayangan ini. Kebenarannya adalah ketika seseorang yang secara konsisten mengabaikan kebutuhanmu, melanggar batasanmu, dan menuntut pengorbananmu, tiba-tiba menyebutmu egois. Dengarkan baik-baik. Itu adalah momen di mana topengnya tergelincir. Itu bukan tuduhan. Itu adalah cermin yang tak sengaja ia tunjukkan padamu yang memantulkan wajah aslinya, bukan wajahmu.
Saat kau meminta ruang untuk dirimu dan dia menyebutmu egois, dia sebenarnya berkata, keegoisanku tidak mentolerir otonomimu. Saat kau mengekspresikan perasaanmu dan dia menyebutmu egois, dia sebenarnya berkata, keegoisanku tidak memiliki ruang untuk emosimu, hanya emosiku yang penting. Saat kau menetapkan batasan dan dia menyebutmu egois, dia sebenarnya berkata, keegoisanku menuntut akses tanpa batas kepadamu dan batasanmu adalah sebuah penghinaan. Jadi, apa yang harus kau lakukan saat panah beracun egois ini ditembakkan lagi padamu? Pertama, jangan menangkapnya. Biarkan ia terbang melewatinya dan menancap pada dinding di belakangmu. Sadarilah itu bukan tentangmu. Ulangi dalam hatimu, ini adalah proyeksinya, bukan realitasku. Ini adalah pengakuannya, bukan kesalahanku. Memiliki kebutuhan bukanlah keegoisan, itu adalah kemanusiaan. Menetapkan batasan bukanlah keegoisan, itu adalah Selbsterhaltung. Mengejar mimpimu bukanlah keegoisan, itu adalah hakmu sebagai jiwa yang hidup. Orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan melihat pertumbuhanmu sebagai ancaman. Mereka tidak akan melihat kebutuhanmu sebagai beban. Mereka akan menyiram kebunmu, bukan meracuni tanahnya. Lain kali seseorang menyebutmu egois, ingatlah ini. Kau tidak sedang melihat cermin. Kau sedang mendengarkan pengakuan dosa yang disamarkan sebagai tuduhan. Dan kebenaran itu akan membebaskanmu.